Oke guys, kita akan mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video saya. Jadi langsung saja pada reaction. Karena akan mereaksikan video horor ya. Kalian suka kan video horor ya? Kita akan mereaksikan horor. Oke. Horor, oke. Karena video horor itu mudah sekali menjadi konsumen publik ya. Kita akan analisa. Di sini ada film Kemah Terlarang Kesurupan Massal katanya. Oke. Kita lihat apakah bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Mau soda banyak rasa? Walah, iki to. Sing wingi diomongke Mbah Sonto ki. Nggih, Mbah. Iya, Duk, Le. Hati-hati ya. Seru nih. Ntar coba video sayanya Berdoa menurut agama keren ya. dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ntar. Kowe wis nglakoni apa yang Mas suruh? Sampun, Mas. Nah, ini bener. Ini kok ada peserta yang pasang tenda ya? Di Sendang. Gak apa-apa. Dari waktu di jembatan perasaan aku tuh gak enak. Benar kan tempat ini wingit? Kulo sampun janji bakal pentas. Papan gesangipun. Ada yang musa asik Ah. sajen ini. Wah, sulah kedada. Sakit tuh. Ini kita harus gimana ya, Mbak? Acara ini diteruskan ke piye? Sing bara wis ngomong. Urko, kabur kaning sang rojo, sang pangeran betah pilihan anani pilihan kang banget aurat. Oke. Apa ini? Dua puluh 28 November. Apa ini? Aduh. Bentar guys, ini ada yang salah guys posisinya nih. Bentar ya. Kita rubah dulu dikit-dikit sini supaya enak. Ini. Ngaji ya. Oh, barusan meninggal, ada yang meninggal. Terus ngaji. Ini kenapa nggak semangat ngajinya? Ngajinya bagus. Apa ini? Kayak kesurupan, bukan kesurupan, kayak ngelamun ya. Banyak pikiran gitu. Siapa ini? Artisnya tidak terlalu terkenal ya. Gak apa-apa, nggak masalah. Apa ini? Ibu-ibu. Oh, itu ibunya. Itu ibunya sedih karena anaknya meninggal ya. Bentar. Jadi untuk kepercayaan Islam, ketika orang meninggal itu bisa didoakan ya.
yang terbaik itu mendoakannya adalah orang tuanya. Tetapi kalau kita sebagai temannya ya boleh saja. Doa yang terbaik itu adalah dengan sholat ya. Makanya wajib bagi kita menyolatkan orang yang meninggal. Dalam sholat itu ada bacaan Quran ya, dan itu selama tujuannya untuk menghadiahi kebaikan kepada dia, mendoakan dia yang meninggal, yaitu oke-oke aja gitu. Konsepnya itu ya, mendoakan. Tapi kalau salah persepsi ngaji tapi tujuannya ingin makanan yang disajikan oleh yang sedang sedih, keluarga yang sudah meninggal, yang ditinggalkan sedih ya. Teman-temannya yang lainnya tujuan datang ke dia bukan ngaji tapi pengen makan. Nah itu keliru ya. Jadi permasalahannya sih dalam niat aja. Itu sih. Jadi ada yang melakukan ini pengajian ini seperti ini sederhana bagus ya. Nggak kelihatan ada makanan-makanan gitu, minuman. Karena itu nggak bagus ya, nggak boleh sebenarnya, kasihan juga kan sedang sedih gitu. Masa kasih makan teman-temannya kayak bahagia-bahagiaan gitu ya. Ada yang membolehkan, jadi tergantung niat kembali lagi ya. Selama tidak merepotkan pihak keluarga yang ditinggalkan meninggal ya nggak masalah sih. Itu dari kebudayaan Islam begini ya. Terus yang dibacanya surat Yasin, ya bener ya. Biasanya surat Yasin, surat An-Nas, Al-Falaq, sudah ada bukunya memang cara-cara untuk mengaji, membaca Quran selama beberapa hari ke depan untuk membahagiakan yang punya rumah, orang yang ditinggalkan sih, dan mendoakan yang meninggal gitu. Itu sudah biasa ya. Oke. Tadi ada kejadian apa ya? Kayak orang setelah membaca Quran dicium gitu ya, dicium Quran. Bolehkah begitu? Ada yang melakukan itu, ada yang tidak gitu. Nggak jadi permasalahan. Selama tujuannya itu adalah mengagungkan, mengesahkan, mensakralkan Al-Quran. Karena sebaik-baiknya Al-Quran itu adalah ada yang di dalam dada. Jadi kita hafal, kita ingat, kita bacakan. Bukan kitabnya, karena kitabnya itu hanya sebuah buku, tetapi alangkah baiknya ya. Bukannya tidak baik, alangkah baiknya kitab tersebut Al-Quran dibaca, dihafalkan, dan dibaca dalam hati, disimpan. Nah itu yang terbaik gitu. Oke, lanjut. Ini orang bersedih, ditinggalkan. Harusnya jangan ditinggalkan ya. Harusnya. Ya. Canva. Ya, bagi kalian yang mau ngedit video pakai Canva ya. Saya juga pernah pakai. Bagus itu Canva. Lanjut. Udah lah Mbak, nggak perlu ditangis sih. Lagian si Panji udah tenang kok di sana. Mbak yang sabar aja. Kita tuh harus ikhlas atas kepergian Panji. Arwahnya Panji itu masih ada loh di rumah ini. Kalau Mbak sedih kayak gini, dia juga pasti ikut sedih. Udah, Mbak yang sabar aja ya. Mbak sabar ya. Arwah Panji masih ada di rumah itu. Nah ini nih, ini keliru, pemahaman yang keliru ya. Jujur, saya pribadi tidak setuju gitu. Karena yang saya yakini ketika manusia sudah meninggal, itu sudah berpindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah,
alam kubur. Jadi tidak ada istilah masih tinggal di rumah dan sebagainya gitu. Untuk apa? Ya karena pada waktu itu dia sudah final mempertanggungjawabkan amalnya. Banyak keterangan di dalam Quran, mereka itu ingin hidup kembali, tapi tidak bisa karena mereka sudah bertempat di alam barzah menunggu hari kiamat tiba. Dan di sanalah mereka akan bangkit kembali. Kita semua, saya juga pun sama. Kita kan sama-sama bangkit kembali, dihidupkan kembali. Tapi nanti ketika hari kiamat tiba, setelah hari kiamat tiba, nanti ada alam berikutnya, itu alam mahsyar. Nah, ini bukan pemahaman Islam menurut saya. Koreksi kalau salah, tulis di kolom komentar ya. Jadi tidak, Islam tidak berpikiran seperti ini keliru ini. Kecuali ada keterangannya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Lanjut. Bu minum dulu ya. Ini kuenya, Bu. Makan kue dulu. Ibu belum makan loh, Bu, dari pagi. Ibu makan dulu ya. Iya, Mbak makan aja. Nanti kalau Mbak sakit, kan aku juga yang repot. Saya tidak mau makan. Anak saya di sana juga belum makan. Bagaimana saya bisa makan kalau anak saya di sana belum makan? Maheri, Mamang tolong ngurusin dulu Mbak Murni. Saya mau ke belakang, saya mau istirahat. Ya, Bu. Bu, Ibu yang sabar ya. Bentar. Anak saya belum makan di sana katanya. Aduh. Buset. Siapa yang mau makan di alam sana? Ya karena di sana sudah berbeda alam dengan alam dunia gitu. Si ibu ini juga pun belum paham tentang keyakinan bahwa itu alamnya berbeda loh dengan alam dunia. Jangan disamain gitu. Makan, minum, kebutuhan di dunia lahiriah itu berlaku hanya untuk di dunia ini, alam ini. Saya tanyakan kepada kalian di alam ruh, apakah kalian membutuhkan makan dan minum, baju, pakaian, alam yang sudah kita lalui? Enggak kan? Ya, kita nggak tahu. Dan begitu pula di alam yang masa depan, Allah beritahu kalau untuk alam ruh itu rahasia, memang ada beberapa yang tidak boleh diberitahu kepada manusia. Tapi di alam nanti, di alam barzah, itu tidak, kita butuh makan, minum tidak. Nah, ketika di surga memang disediakan ada makanan dan minuman. Di neraka pun disediakan ada makanan dan minuman gitu ya. Ibu, pemahaman Islamnya kurang mantep nih, Bu. Lanjut. Mbak Sarmila memang gitu, Bu. Agak ketus orangnya. Makanya sampai sekarang nggak ada jodoh. Ibu yang sabar ya. Iya, Mang Heri. Saya nggak apa-apa kok. Saya memang belum mau makan. Bukannya saya tidak mau mendengar kata-katanya. Tapi saya mau sendiri dulu. Mari, Bu. Ya, ini pentingnya Ustadz yang ngasih tahu ya. Ibu Jadi yang istirahat pimpin dulu, ngaji Bu. Saya itu antar ke kamar ya, Bu ya. ngasih Nanti tahu. makanan Ibu saya antar ke kamar. Ya, Ibu karena Ibu belum makan, Bu. Ibu sakit, yuk saya antar Ibu. Nanti makanan Ibu saya antar ke kamar ya. Ayo. Ayo, Bu. Ibu istirahat dulu ya, Bu ya. Ya. Oke, ini dramanya ya guys ya. Kita bisa skip ini. Coba ada yang aneh nggak? Kalau ada yang aneh, oke. Ya, jangan lupa main ini ya guys ya, game ini ya. Seru nih. Apa ini? Yang bilang ada hantu ya. Ada suara ketuk-ketuk pintu. Coba kita lihat. Hati-hati ada jump scare ya guys ya. Suaranya aja horor. Tapi nggak ada apa-apa.
Merinding katanya. Ada pocong. Kalau disangkut pautkan dengan orang yang meninggal, pocong itu nggak begitu konsepnya ya guys ya. Ini hanya data yang tidak valid, ini fiktif ya guys ya. Hah? Ini semua karena ibumu. Astagfirullahaladzim, Mbak Samira. Ya Allah. Mbak terlaluan banget sih, Mbak. Dia kan masih anak-anak, Mbak. Saya memang gak suka sama anak kecil. Kamu gak usah ikut campur urusan saya. Mbak keterlaluan. Awas kamu kalau sampai Mbak Putri tahu. Wow, Apa kan? dibully ya. Mang, saya takut. Mang, jangan kasih tahu ibu ya, Mang. Panji nggak mau ibu marah sama Tante Samira. Yang penting Panji nggak apa-apa, Mang. Apa ini? Pembulian akhirnya ya. Oh, jangan-jangan ini dibunuh ya. Anak kecil ini dibunuh sama tantenya ini nih. Waduh, jadi darah. Why? Gak ada cerita kayak gitu. Waduh, ada pocong. Aduh, parah nih. Ini settingan ya guys ya. Nggak ada aslinya kayak gini, nggak ada. Kalau ada, saya minta bukti aslinya. Nggak ada kejadian kayak gini. Ampun deh. Ini hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja ya, bikin konten begini. Coba ini settingan atau tidak? Coba kita lihat deskripsinya. Ibu, apa kabar Bu? Semoga doa anakmu ini selalu dikabulkan Allah agar film ibu horor selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Panji tidak ada ya. di sini baik-baik aja Bu. Oke lah, kira-kira begitu. Nah, itulah film horor di Indonesia ya. Datanya tidak akurat, pembodohan itu namanya. Hanya menakut-nakuti. Dan tugas setan itu adalah menakuti-nakuti manusia supaya dia lupa pada Tuhannya. Banyak film-film yang tidak berkualitas yang tujuannya ingin menakuti manusia. Memang ini konten hiburan bagi yang ngerti. Tapi bagi yang tidak ngerti kayak anak kecil ya mereka takut. Gak kayak gitu. Bagi kalian yang bocil-bocil nonton ini, bukannya saya menjelekkan film ini, tidak. Ini suatu karya luar biasa ya. Dia berimajinasi. Cuman satu yang gak suka, dia mengaitkan dengan agama Islam, dia mengaitkan dengan pocong, dia mengaitkan dengan perubahan-perubahan, kesedihan dan seperti itu ya. Terlalu manipulatif. Kecuali dikasih tahu ini fiktif, terus jangan ada hubungannya dengan Islam begini. Nggak ada coba yang begini. Keterangannya dari mana? Datanya dari mana? Tolong bertanggung jawab ya. Kalau membuat konten ini kisah fiktif biasa gitu ya. Oke anak-anak yang sudah menonton, terima kasih sudah menyimak video saya. Kalau tidak setuju tulis di kolom komentar. Kalau setuju berikan likes. Ayo kita berkomentar, kita berdiskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pintar, tetap berakal sehat, jangan bodoh ya. Hiburan boleh, bodoh jangan.